guru honorer di sekolah negeri, jika data Anda terdaftar di Dapodik, namun ijazah atau sertifikasi dan program studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK. Jika Anda adalah tenaga honorer kategori 2 tapi tidak terdaftar datanya di Dapodik, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semua, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi, yaitu memperbaharui informasi seleksi P3K 2021. Yang mana sobat semuanya di sini kita fokuskan pada pembahasan yaitu tentang ketentuan memilih formasi P3K Guru tahun 2021, teman-teman. Meliputi yang pertama itu adalah untuk teman-teman guru honorer K2, kemudian bagi guru honorer di sekolah negeri dan juga guru honorer di sekolah swasta, serta teman-teman lulusan PPG atau yang belum menjadi honorer. Yang mana sobat semuanya di sini kita gunakan juga untuk membalas pertanyaan di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya. Yang mana pada intinya itu untuk ketentuannya itu adalah dalam seleksi P3K Guru tahun 2021, jika di sekolah sendiri tidak ada formasi, maka guru honorer dapat memilih sekolah lain dalam instansi yang sama. Bagaimanakah penjelasannya sobat semuanya? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika nanti ada video terbaru tentang P3K dan juga CPNS, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan lebih lanjut, marilah kita pahami bersama terkait tentang alur tahapan seleksi P3K Guru untuk tahun 2021. Sobat semuanya yang bisa mendaftar dan juga mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 itu terdiri dari 4 kategori ya. Yang pertama itu adalah honorer K2 yang masih terdaftar di PKN ya sebagai honorer K2. Kemudian guru honorer di sekolah negeri, kemudian guru honorer di sekolah swasta, kemudian yang keempat adalah lulusan PPG atau yang belum pernah menjadi honorer. Kemudian untuk pendaftaran dan verifikasi berkas itu adalah oleh Kemdikbud dari semua peserta. Dari 4 kategori peserta, ini untuk pendaftaran dilakukan di awal teman-teman. Meskipun nanti untuk pelaksanaan tesnya itu nanti akan dilakukan dalam waktu yang berbeda ya. Yang mana untuk tes pertama, tes P3K Guru yang pertama, itu hanya untuk guru honorer K2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Dengan ketentuannya lebih jelasnya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian untuk yang tes kedua, ini adalah untuk yang tidak lulus di tes pertama, artinya untuk yang K2 dan juga honorer sekolah negeri masih bisa mengikuti di tes kedua, ditambah lagi tambah saingan nanti yaitu di sekolah swasta dan juga lulusan PPG teman-teman. Kemudian untuk tes tahap ketiga, ini adalah bagi semua peserta yang tidak lulus di tes tahap kedua, ini nanti akan mengikuti tes di tahap ketiga untuk mengisi formasi yang kosong teman-teman. Baiklah sobat semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Sobat semuanya, yang pertama ini adalah bagi teman-teman guru honorer untuk tenaga honorer kategori 2. Nah, di sini sobat semuanya, untuk guru honorer tenaga honorer kategori 2, jika Anda adalah tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar di Dapodik, maka Anda hanya dapat mendaftar di instansi dan sekolah di mana Anda terdaftar sesuai dengan ijazah atau sertifikasi atau program studi yang Anda miliki. Jika Anda tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar di Dapodik, namun di sekolah tempat Anda mengajar tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah atau sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi,
maka Anda boleh memilih sekolah lain yang memiliki formasi yang dapat dilamar sesuai dengan ijazah, sertifikat, atau program studi Anda dalam satu instansi. Jika Anda tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar pada Dapodik, namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah atau sertifikasi program studi, atau di instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda akan memilih formasi di tes kesempatan ketiga. Selain itu, harus juga diketahui oleh guru honorer tenaga honorer kategori 2, jika Anda adalah tenaga honorer kategori 2 tapi tidak terdaftar datanya di Dapodik, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Setelah data Anda divalidasi, maka Anda akan mendapatkan program studi dan kode instansi. Anda dapat lanjut mendaftar di dalam satu instansi tersebut dengan program studi yang Anda miliki. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman guru honorer yang ada di sekolah negeri. Kira-kira ketentuannya bagaimana teman-teman? Untuk guru honorer di sekolah negeri, jika data Anda terdaftar di Dapodik, data ijazah, sertifikasi, atau program studi Anda linear dan sesuai dengan formasi, Anda hanya dapat mendaftar di lokasi, formasi, atau sekolah tempat Anda terdaftar. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, data ijazah sertifikasi program studi Anda linear, namun di sekolah Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah atau sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda dapat memilih sekolah lain dalam instansi yang sama ya, yang memiliki formasi yang sesuai dengan ijazah atau sertifikasi atau program studi Anda. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, data ijazah, sertifikasi, program studi Anda sesuai, namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda, atau di instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda akan memilih formasi di tes kesempatan yang ketiga. Selain itu, harus juga diketahui oleh guru honorer di sekolah negeri. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, namun ijazah atau sertifikasi dan program studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan P3K Guru tahun 2021. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman guru honorer di sekolah swasta ya. Nah, untuk guru honorer di sekolah swasta, jika Anda terdaftar di data Dapodik, Anda akan mengisikan data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Untuk dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Selain itu, harus juga diketahui oleh guru honorer di sekolah swasta, jika Anda belum terdaftar di Dapodik, maka Anda harus menuju ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Anda. Kemudian untuk teman-teman yang lulusan PPG atau belum pernah menjadi honorer ya, untuk lulusan PPG atau belum menjadi honorer, jika data Anda terdaftar di data lulusan PPG, Anda akan mengisikan data pribadi. Namun, Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Anda hanya dapat memilih formasi berdasarkan domisili Anda dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang ketentuan pemilihan formasi dan pendaftaran P3K Guru tahun 2021, meliputi untuk guru honorer K2, guru honorer di sekolah negeri,
guru honorer di sekolah swasta, dan juga lulusan PPG yang belum menjadi honorer. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman nanti lolos semua ya. Saya doakan, kita berdoa bersama, dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.